mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar istiqomah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, oke, silahkan yang jaketnya disimpan dulu, barang yang nggak penting seperti kaca itu disimpan dulu ke bawahnya. Disimpan dulu. Selain yang pola boleh di atas meja, yang lain disimpan dulu. Pola nih. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Tapi ada yang suspended. Yang biasa hari besok.
wifi-nya nggak sampai ke sini ya Bu. Koneksi wifi-nya nggak sampai ke sini. Wifi-nya nggak ada. Iya, harus hidupin hotspot. Iya. Lagi Bu.
kelompok wajib bertanya satu pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pengembangan sebelum memulai presentasi, saya mengenalkan saya dari Madani. Saya tahun yang adalah sehingga bagian ketiak dan pangkal lengan tidak nampak. Bagian lengan menempel dan menjadi lubang lengan bagian atas. Kemudian lengan. Pola dasar lengan adalah pola bagian lengan mulai dari lengan atas atau bahu penanda sampai siku, sampai pergelangan tangan atau batas panjang lengan yang diinginkan. Kemudian ada fungsi. Pertama, fungsi dari lengan yaitu tubuh terlindungi. Keberadaan lengan membuat bagian lengan menjadi terlindungi dari panas dan pucat ini serta bebas dari gigitan nyamuk makan akibat keadaan menjadi seperti ini. Kedua, namanya juga saat ini fashion yang mengalami pembaruan dan dapat menyesuaikan diri pada yang disebut dengan tubuh. Yang ketiga, bentuk tubuh dan juga desain lengan yang tepat dapat menjadi solusi bagi kalian yang menggunakan dengan lengan. Selanjutnya ada macam-macam lengan yang berdasarkan panjang. Yang pertama ada slippers pangkal lengan. Kedua ada short slip lengan busana pendek. Ketiga auto slip lengan busana panjang sampai siku. Lalu ada waist slip, breast dan slip lengan busana yang panjangnya sampai pergelangan tangan. Yang pertama ada jadi lengan sedang itu lengannya tuh nyambung, polanya juga nyambung langsung dari bahu sampai ke lengannya sampai badan. Terus yang kedua ada lengan pasang. Lengan pasang itu ada potongannya dari lengan paling atas atau di ujung. Lalu selanjutnya ada model-model lengan. Yang pertama itu lengan licin adalah lengan licin dibuat dari pola dasar lengan disebut licin karena tidak ada butang atau flowy pada puncak lengan. Ukuran panjang lengan bisa pendek atau panjang. Lalu yang kedua ada lengan lonceng. Lengan lonceng adalah lengan baju yang melebar ke bawah sehingga membentuk seperti lonceng. Lebar bagian bawah ditentukan oleh cara mengembangkan pola bagian bawah. Puncak lengan baju biasanya licin. Lalu ada lengan raglan. Merupakan lengan baju yang memiliki garis lengan yang memanjang dari garis leher ke lubang lengan terdalam di bagian dekat ketiak. Lalu selanjutnya ada lengan kimono. Lengan kimono adalah lengan baju bersatu dengan badan. Sebetulnya lengan sekali hanya kurang ekstra besar dari lengan kimono. Oke, selanjutnya ada di belakang saya. Ada lengan pop. Lengan pop itu adalah lengan baju pendek yang dikaut atau dibuai pada bagian puncak lengannya atau di
pangkal lengan untuk menciptakan efek gelembung atau biasanya digunakan untuk besaran-besaran. Jadi untuk ngasih kesan feminin biasanya. Lalu ada lengan pisang. Jadi lengan pisang itu adalah lengan baju yang hampir mirip dengan lengan lagelan, tapi dia menggunakan pas leher atau bentuk lengannya itu seperti lengan pop, agak menggelembung gitu. Lalu ada lengan bishop. Jadi lengan bishop itu adalah bentuk lengan baju yang menggelembung besar di bagian bawah sikut pada pergelangan dikerut atau diploid. Nah, bagian bawahnya itu biasanya diselesaikan dengan manset, disband atau elastik. Panjang lengan bishop bisa 3/4, 7/8 atau panjang sampai pergelangan kanan. Lalu ada lengan tulip. Lengan tulip itu lengan baju yang modelnya menyerupai kelompok dalam bunga tulip dan ukurannya pendek, puncak lengannya itu bisa dikerut atau dijepit. Jadi kesimpulan yang akan kami simpulkan yaitu lengan ataupun pola lengan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tiap jenis lengan memiliki polanya sendiri-sendiri. Dan presentasi dari kelompok kami, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Saya Monica Meganomi dari kelompok 5 ingin bertanya, lengan sekali dan lengan pasang biasanya ada di baju mana ya? Lengan baju pasang. Pertanyaannya kita tampil dulu. Jadi pertanyaan selanjutnya. Ya. Saya Fadila dari kelompok 3. Pertanyaan cara buat efek melambung di lengan tubuh itu bagaimana? Ini ada lagi. Pertanyaan mempengaruhi nilai kelompok ya. Jadi misalkan dasar mau bertanya untuk ada nilai kelompok. Tadi kan dijelaskan yang model-model lengan itu ada lengan pop. Katanya itu memberikan kesan mengembang ya atau menggelembung. Nah itu tuh cara membuat lengan ini sama macam-macam lengan yang berdasarkan panjang, ada lengan tanpa, ada yang namanya tanpa lengan, cara lengan tanpa emas itu ada di lengan nomor berapa? Model nomor berapa? Dan apa maksudnya tanpa lengan?
cara pengembangan pola ininya. Misalnya ketika kita ingin mengembangkan pola, untuk pola dasarnya misalnya seperti ini. Nanti di bawah ini yang kita kembangkan. Sesudah itu kita perlu menggunakan mesin, baru bisa hasilnya seperti ini. Caranya. Itu pengembangannya di bagian polanya. Kalau misalnya kita kerutnya di sini, kita kembangnya di bagian puncaknya. Oke, paham? Kelompok lain ada yang bertanya?
Lingkar kerumahan. Oke. Tadi dua kelompok sudah membahas pengertian pola. Masih ingat apa itu pola? Tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Tadi dua kelompok sudah memaparkan apa itu pola. Coba tunjuk tangannya. Tadi baru berapa menit dipaparkan? Sudah lupa? Ayo. Baru 5 menit loh dipaparkan, masa udah lupa? Pola adalah bentuk atau model. Lain? Boleh? Pola atau pola? Pengertian pola. Tadi kelompok 1 dan 2 udah baju. Ada disebutkan pengertian pola. Ada kan? Ada. Apa itu pola? Ya, pola merupakan suatu potongan kain atau kertas atau sebagai bentuk ciplakan ketika kita akan membentuk bahan. Ada yang mau baca ini? Silakan tunjuk tangannya. Boleh. Pola adalah suatu potongan kain atau kertas dan dipakai sebagai contoh untuk membuat baju. Jika bahan digunting, potongan kain atau kertas tersebut mengikuti ukuran bentuk badan tersebut. Ya. Jadi pola, terima kasih. Pola itu merupakan suatu potongan atau kain berdasarkan bentuk ukuran kita atau ukuran si customer ketika kita akan membentuk bahan. Nah, apa itu pola lengan? Pola itu adalah pola bagian lengan mulai dari lengan atas atau bahu terendah sampai siku atau sampai pergelangan atau sampai panjang lengan yang diinginkan. Ya, pola lengan itu merupakan suatu bentuk ciplakan mulai dari lengan atas sampai bahu terendah atau sampai siku. Artinya dari sini sampai batas yang kita inginkan. Ada segini, ada yang 3/4 atau sampai siku. Nah, apa itu lengan pada busana? Ada yang mau baca? Lengan pada busana? Silakan tunjuk tangannya. Ya, silakan. Lengan adalah bagian busana yang menutupi sebagian atau seluruh lengan, termasuk bagian dari fashion. Berfungsi menutupi bagian bahu hingga telapak tangan. Lengan busana juga berfungsi memperindah busana serta mampu memanipulasi bentuk tubuh, terutama bagian lengan. Jadi lengan itu adalah bagian dari fashion. Ketika misalnya kita mempunyai badan yang sedikit ramping atau kurus, kita bisa menutupi dengan model-model lengan seperti lengan puff tadi yang mengembang di bagian bawah. Nah, itu bisa memanipulasi ketika badan kita ramping jadi agak terlihat berisi. Atau bisa kita buat dengan lengan lonceng. Itu seperti itu. Coba kita perhatikan gambar. Jadi ketika nantinya di bawahnya itu lengan puff. Jadi bisa menutupi bagian tubuh kita yang kurus bisa menjadi lebih berisi. Selanjutnya, nah, ketika kita nanti mengembangkan pola lengan sesuai dengan desain, kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan? Oke, pada minggu lalu kita sudah belajar rok. Kira-kira apa aja yang perlu kita perhatikan? Ini sama juga dengan materi rok pada kemarin. Masih ingat apa aja yang perlu kita perhatikan ketika kita mengembangkan pola lengan? Yang pertama ada saya ingat sih
Nanti kalau ujian ditanya gimana? Yang pertama ada ketepatan dalam kita mengambil ukuran. Yang kedua ada desain. Yang ketiga nah, ketika kita ingin mengembangkan pola sesuai dengan desain, maka kita perlu memperhatikan ukurannya. Ukuran si customer-nya ukuran apa? Berapa ukurannya? Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, bentuknya. Kita sebelum mengembangkan pola sesuai desain, maka kita diperlukan untuk menganalisis bentuk seperti apa dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada pengembangan pola, baru kita membuat pola sesuai dengan desain dari segi ukurannya yang kita dapatkan dari mengambil ukuran tadi. Nah, ada macam-macam lengan berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada cap sleeve. Bisa dibaca? Tidak tolong dibaca. Siapa yang mau baca? Oke, siapa yang mau baca? Angkat tunjuk tangannya. Izin boleh kirim ke manajer nggak? Soalnya nggak kelihatan tulisannya. Oh ya. Gunting lagi. Udah, belum terlihat ya? Oke. Siapa yang mau baca? Iya, boleh. Yang pertama ada sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai puncak lengan. Yang kedua ada short sleeve, yaitu lengan yang panjangnya sampai pertengahan pangkal lengan. Yang ketiga ada elbow sleeve, yaitu lengan yang panjangnya hanya sampai siku. Yang keempat ada three quarter leg sleeve, yaitu lengan yang panjangnya 3/4 panjang tangan. Yang terakhir ada wrist sleeve, yaitu lengan yang panjangnya sampai mata tangan. Iya. Jadi lengan yang cap sleeve itu sepangkal lengan ini. Jadi kan ada yang kedua short sleeve. Jadi dia di bawah, kira-kira di atas siku ini. Nah, yang ketiga ada elbow. Yaitu elbow sleeve, yaitu dia lengan dengan panjangnya hanya sampai siku, berarti sampai batas siku kita. Yang keempat ada three-quarter leg, yaitu lengannya panjangnya 3/4. Bisa jadi batas ini 3/4. Yang selanjutnya ada wrist sleeve, yaitu lengan yang panjangnya sampai mata lengan, seperti yang kalian pakai ini. Itu tergolong ke lengan wrist sleeve. Kalau ini tergolong kemana? Yang ya, short sleeve. Selanjutnya dasar-dasar lengan berdasarkan bentuknya. Ada lengan baju terpasang atau stick in. Adalah lengan sehelai bahan yang terpisah dari
pundak dan pergelangan tangan serta melebar pada pertengahan lengan yang digabungkan. Jadi dia di bagian pertengahan saja yang bentuknya bulat atau mengembang. Selanjutnya lengan slit adalah lengan dengan belahan pada pertengahan lengan dan biasanya memakai sehelai ban pada lengan bawah. Jadi dia mempunyai belahan pada bagian tengahnya. Ini bagian tengah. Jadi dia bentuknya agak terbelah. Pernah lihat lengan ini? Di baju pernah punya lengan? Ada apa ya? Kecil ya. Ya, jadi dia mempunyai belahan di bagian bolong. Pernah punya? Itu ban dikasih ban untuk balengan. Di sini dikasih bannya untuk biar lepas di sini atau bisa juga divariasikan dengan dikasih karet. Tapi bagusnya dikasih dengan karet. Biasanya suka kalau karet suka lebih ketat di bagiannya. Jadi suka kayak kurang nyaman. Tapi bagusnya dikasih dengan balengan. Polanya itu dia di bagian tengah, di bagian lipatan kaki dipotong digunting. Jadi nanti dilipit, jadi bentuknya bisa terbelah. Di sini tetap disambung tapi ini antara lengan satu dengan lengan dua. Jadi bentuk lengannya ini bayangkan adalah satu bentuk lengan. Ya, tapi di tengahnya dibelah. Ada jaraknya sekitar setengah senti atau 1 senti. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang maksudnya di sini ada talinya. Di sini ya, di sininya, di sini. Itu hampir sama kayak yang tadi. Itu ada pintanya juga di bawahnya. Iya. Itu termasuk lengan slit karena di sininya ada potongan. Jadi di bawahnya itu ban lengannya itu agak memanjang. Jadi bisa diikat di bagian ininya. Dan di bawah itu di bagian ininya itu bisa jadi termasuk karena dia lengan itu hanya menutupi sisi pundak. Pasti dia dilebihkan sedikit untuk menutupi sisi pundaknya. Oke. Selanjutnya ada lengan pasang, ada lengan bishop. Seperti
biasanya dikasih karet untuk memudahkan kita memakai. Kalau misalnya kita kasih kain atau di bawahnya dikerut itu, takutnya pas dipakai kurang bisa elastis. Pernah lihat lengan ini? Nanti kalau misalnya desain disuruh coba kalian buat sebuah desain blus dengan macam-macam lengan. Kalian bisa tambahkan lengan bon-bon ini biar kreasinya lebih bagus atau lebih unik. Ini bikinnya susah nggak? Kalau sepertinya bikinnya kayak lengan biasa, cuman penambahan panjangnya saja seperti lengan puff. Paling di jaraknya itu dikasih karet biar bentuknya bisa menyerupai seperti ini. Ada yang ingin bertanya? Jelas? Sampai sini materinya ada yang ingin bertanya? Oke, nanti di akhir ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi ya. Silahkan diperhatikan macam-macam lengan ini. Biar kalian bisa mengingat materinya. Dan oke. Tadi ini udah. Nah, lengan pasang juga ada lengan kemeja, lengan rok, lengan bottom strap, lengan bot. Ya, ada banyak macamnya. Lengan layerit atau bentuk lengan dengan desain bertumpuk-tumpuk atau bertingkat ya, bertumpuk. Dia lengan layerit itu bentuknya bertingkat. Ada 3 tingkatan. Nanti ada lengan betul-betul lengan yang pas pada pergelangan tangan sampai menggabung seperti pundak atau biasa dikerut. Ini kayak seperti dengan dolman tadi yang dipresentasi, cuma ini bentuk pengembangannya. Kalau yang tadi biasanya kerutnya di sini, tapi ini lebih ke atas lagi. Oke, selanjutnya ada lengan apa nih? Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Bisa? Nampak nggak? Maju lagi ke depan itu. Dari sini. Pernah perhatikan baju olahraga kalian? Gimana kalian perasaannya ketika memakai baju olahraga? Itu dari bahannya, dari lengannya. Apa? Nyaman. Kalau dari segi bahannya nyaman nggak? Tapi dia menyerap keringat atau enggak? Enggak. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan untuk memilih bahan, kira-kira bahan apa? Itu PR ya, nanti bisa cari kira-kira bahan apa untuk membuat kira-kira bahan yang bagus untuk
disertai dengan pola badan. Nah, kalau kimono besar di bagian bawahnya, di bagian pergelangan tangannya melebar. Selanjutnya ada lengan cap, adalah lengan dagu berukuran pendek yang seolah dipotong segitiga yang terletak di ujung pundak. Tadi ada yang bertanya kan lengan ini? Itu sama kayak pantauan. Iya, tapi dia tergolong ke lengan cap. Adalah lengan yang berukuran pendek seolah dipotong segitiga kemudian terletak di ujung pundak. Jadi dia tuh agak dilebihkan seperti yang Ibu bilang tadi. Artinya dia lengan yang sekali dengan si pola badannya. Selanjutnya ada lengan apa? Delman adalah lengan yang ukuran longgar yang berbentuk kerum dan sedikit dalam mulai dari bahu sampai 7/2 di atas garis pinggang ditambahkan sedikit. Dari garis pinggang. Jadi lengan dalaman itu potongannya itu dari menyatu juga dengan si badannya, tetapi di bagian pergelangan tangannya agak polanya dikecilkan. Beda dengan lengan kimono, di mana lengan kimono di bawah pergelangan tangannya itu agak melebar. Sedangkan si lengan dalaman ini dia di bagian lengannya agak mengecil, mengepas. Pernah punya baju yang lengan dalaman? Nggak pernah punya? Lengan baju dalaman pernah lihat? Biasa outer gitu nggak sih modelnya yang sekarang? Oke. Siapa yang mau baca? Selanjutnya ada lengan epalut. Adalah lengan dengan garis lubang pada bagian atas dibuat menyerupai seperti tanda pangkat. Pernah lihat baju ini? Dia pengembangannya itu dari garis leher bentuknya agak petak. Kalau yang lengan reka kan agak menyamping. Kalau ini agak bentuknya agak kotak. Selanjutnya ada lengan yok, adalah lengan yang menghubungkan antara bagian badan depan dan bagian belakang dengan jahitan memanjang secara horizontal pada bagian lebar muka dan lebar punggung. Jadi bentuk lengannya dari belakang diambilnya. Bentuknya. Selanjutnya ada lengan pinjet. Adalah lengan yang merupakan bentuk sayap berukuran panjang dan tidak dikerut dan tidak ada jahitan pada bagian kerongkongan. Ini hampir sama dengan lengan kimono. Tadi ini hampir sama. Cuman di bagian ininya agak diikat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat pengembangan pola lengan sesuai desain. Nah, untuk prosedurnya, untuk pertemuan kali ini kita tidak mengikuti modul yang telah Ibu berikan, tetapi nantinya kita akan dibagi kelompok yang kemarin aja. Nanti Ibu akan kasih model untuk kalian menganalisis gimana cara membuat lengan sampai pengembangan polanya. Jadi untuk minggu depan jangan lupa dibawa kertas, doslat, skala, buku pola, HPS untuk pengerjaan tugasnya. HPS ada nanti. Nanti kita akan membuat LKPD-nya di situ. Jadi pengembangannya ditempel di situ per kelompoknya. Jadi lihat ada 3 langkah. Pertama, pola dasarnya, langkahnya dan hasilnya. Jadi Ibu mau kalian menganalisis bagaimana cara membuatnya. Jadi ini sebagai pembelajaran nantinya untuk kalian mudah mengingat. Kalau sebelumnya kan kalian sudah membuat pola mengikuti modul. Nah, jadi ini biar kalian lebih memahami materi yang akan disampaikan. Oke? Nah, peralatannya ada skala,
Udah dulu ya. Siap dulu. Beneran nggak ada. Apa alasannya? Alasannya boleh di sampingnya atau di belakangnya. Jadi itu tugas atau minggu depan. Kan nggak usah dipikirin karena kita akan tugasnya kelompok minggu depan. Jangan terus dipikirin. Nah, dan karena belum waktunya silakan keluarkan satu kertas. Tuliskan nama. Pertanyaannya cuma satu doang. Satu aja, nggak banyak. Tulis namanya ya. Ya, kelas 2.
pembelajaran ibu karena kan ibu masih belajar. Jadi ibu mau penilaian kalian seperti apa? Udah, pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang telah ibu berikan? Apakah kalian mudah memahami atau gimana? Atau materinya apa yang kalian rasakan? Boleh, nggak apa. Itu sebagai bahan pembelajaran bagi ibu untuk kedepannya.
luar negeri